Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini teman-teman semuanya, saya akan berbicara lagi tentang dunia perkuliahan, tapi berbeda dengan video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kan di playlist ini kayak saya ngobrol sama temen gitu, diskusi sama temen. Tapi di video kali ini memang saya ada firasat sendiri, saya bikin konsep video sendiri. Jadi sebenarnya kalau playlist antara dua ya, ke dunia kuliah sama playlist keluh coding, itu saya berbicara dan menjawab yang pertanyaan yang bisa saya jawab, yang sesuai dengan kapasitas saya. Tapi kalau misalnya kedua-duanya itu nyangkut, berarti saya taruh di kedua playlist tersebut. Nah, kita akan ngomongin tentang tingkat ekonomi keluarga dari masing-masing mahasiswa. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa dari masing-masing keluarga kita itu dikaruniai ekonomi yang berbeda. Misalnya kalau kita di perkuliahan itu ada yang keluarganya kaya banget, kemudian kaya aja, atau bahkan dicukup-cukupin, kurang banget, itu pasti ada. Nah, tapi kita ngomongin konteks kuliah gitu ya. Intinya mah bersyukur aja untuk yang bisa dikuliahin sama orang tua, pakai biaya duit dari orang tua. Ya walaupun keadaan ekonominya dicukup-cukupin kurang banget atau bahkan yang kaya, bersyukur aja. Jadi kita bisa enjoy kuliahnya tanpa mikirin biaya, karena biaya udah ditanggung sama orang tua kita. Nah, tapi juga jangan menyerah juga untuk yang misalnya kuliah sambil kerja, kemudian dapat duit dari orang tua susah dan lain sebagainya. Ya paling tidak jangan nyerah lah gitu, karena hal itu yang harusnya kita bisa jadikan sebagai sahabat secara cepat, yaitu ekonomi ya. Nah, terus misalnya ada mahasiswa yang kalau di kampus itu milih menjadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat atau bahkan kuliah pulang, yaitu terserah ya mau pilih yang mana. Mau ada yang fokus untuk cari prestasi, ada yang fokus cari relasi, ya itu terserah mau gimana, sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Saya pikir kita udah gede lah untuk milih mana yang lebih cocok, mana yang lebih keren, atau mana yang lebih baik menurut kita sendiri. Tapi paling tidak kita saling menghargai gitu. Jadi kalau yang dikuliahin sama orang tua, ya menghargailah gitu sama temennya yang kuliahnya misalnya nyari duit sendiri, atau bahkan dari yang kurang, atau dari yang berusaha sekeras mungkin, ya saling bersyukur. Dan juga ya jangan insecure juga untuk yang terlahir dari keluarga kurang, bisa kuliah, terus teman-temannya udah kaya, wah lu enak, lu dibiayain sama orang tua lu kaya, lu kuliah naik mobil, ya bodo amat, itu kan dia gitu. Ya kita ya jalanin aja sesuai kita. Karena gini loh Pak, kuliah itu selain cari prestasi atau bahkan cari label sarjana apa gitu ya, ada satu faktor yang paling penting juga, yaitu relasi gitu. Jangan remehkan relasi. Mungkin kalian punya pemikiran, wah dia itu kaya gitu ya, dia anak orang kaya, wah enak ya kuliah nggak beneran gitu, kayaknya kuliah cuma main-main doang, nongkrong doang. Saya nih dari orang amit-amitnya dari orang kurang gitu, mau nongkrong aja susah gini. Itu hal yang paling saya alami lebih cepat waktu dulu masih menjadi mahasiswa awal gitu. Karena saya nih misalnya dari keluarga petani gitu, nyari duit aja hasil panen entah gimana gitu ya. Dan ngelihat orang atau teman-teman saya yang dari keluarga aparat atau bahkan dari keluarga PNS atau apa, yang bisa dibilang itu sangat mampu, terus saya mikir, kok dia enak banget ya gitu, kok dia bisa seenak itu nongkrong nggak mikirin kuliah. Tapi jangan salahkan loh, temenan aja yang penting gitu. Karena gini, kita nih yang amit-amitnya, saya berbicara atau mewakili yang kaum kuliah orang tuanya kurang atau bahkan dicukup-cukupin gitu. Kita tuh cuman punya satu bekal, yaitu skill. Nah, tapi nanti jangan salahkan kalau misalnya kalian yang cari prestasi di kuliah terus gini cari nama. Nanti kalau kalian lulus, kalian nggak dapat kerjaan, terus yang kalian anggap dia cuma nongkrong aja, itu malah lebih
cepet dapat kerjaan. Karena apa? Karena mungkin dia didaftarin sama orang tuanya atau bahkan ada link, ada relasi ini. Kita nih yang amitnya ngomong dari keluarga kurang atau cukup, ya temenin aja itu gitu. Temenin aja, kita punya skill loh gitu. Dia nongkrong-nongkrong, ya udah kita backup tugasnya misalnya. Ya kuliah tuh nggak cuman kita pinter kita lulus, enggak, kita tuh temenan gitu. Kita tuh saling membantu anjing. Kita tuh saling membantu, muter aja. Siapa tahu nih kita berteman sama orang yang kita anggap dia cuma nongkrong-nongkrong aja, terus kita anggap dia itu kuliahnya nggak bener, dia kan punya relasi gitu. Jadi kalau kita misalnya kita punya skill, dia punya relasi, dia punya duit, ya udah berarti kalau kita kayak gini kita nongkrong, siapa tahu yang bayarin dia, siapa tahu dia ke kosan kita suruh ngajarin atau gimana, terus kita dikasih makan atau dikasih apa, terus nanti bismillah aja kalau misalnya kita lulus dia dapat kerjaan, kita ditawarin gitu, karena kita udah membangun relasi itu. Jadi jangan insecure untuk yang belum punya ya, atau yang keluarga kurang ya, karena itu menjadi link kalian gitu. Jadi jangan, dan yang kaya pun jangan ini nggak level nih, nggak level. Lu cuman punya duit doang tapi nggak punya skill buat apa? Nah yang kurang ini lu punya skill doang tapi nggak punya relasi buat apa? Jadi ya saling melengkapi aja. Intinya gini, kalau saya kan dari keluarga desa gitu ya, terus petani juga. Teman-teman saya banyak yang dari keluarga PNS, aparat gitu-gitu. Yang jujur, selama ini saya sangat terbantu dengan kalian-kalian semua, para sahabat-sahabat atau bahkan teman-teman saya itu. Intinya gini, kalau saya mau beradaptasi dengan hal itu, bukan berarti kita meniru 100% gaya dia. Kita nggak akan mampu, bos gitu. Paling tidak, ketika dia bercanda ya kita ngikutin bercandaannya dia gitu. Ketika dia nongkrong misalnya di kafe, kita kan nggak biasa di kafe ya ikutin aja itu. Sekali dua kali bayar sendiri gitu ya nggak apa-apa. Ya, kan kita perlu relasi juga, kita perlu pemikiran yang luas juga gitu. Jadi intinya yang kaya, dari keluarga kaya jangan ngerasa ini nggak level nih. Terus dari yang keluarga kurang atau cukup-cukupin jangan ngerasa ini orang kok males banget mentang-mentang punya relasi. Jangan, temenin aja semuanya. Semuanya saling membantu. Kuliah itu nggak bakal jalan kalau kita nggak dapet info dari orang lain ya. Siapa tahu dialah infonya. Kita nggak akan bisa bekerja di Konoha ini kalau tanpa relasi. Relasi ya bisa datang dari mana aja, semua ditemenin. Siapa tahu ada yang bisa bantu gitu. Kalau misalnya kalian, saya nggak suka orang dalam, ya silahkan cari kerja di luar, jangan di Konoha kan gitu. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menampar sedikit ya, karena itulah realitanya. Saya yakin ini tidak banyak orang yang mengungkapkan.